Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya yang hadir. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat kepada seluruh pimpinan beserta jajaran yang sudah hadir pada pertemuan malam ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran hadirin sekalian. Hadirin sekalian, hari ini saya beserta rekan-rekan saya akan memperkenalkan produk yang sudah kami rancang. Adapun eh, adapun eh, tim kami atau grup kami adalah yang pertama ada Tafiatara Ayuning, Indah Wening, Adelia Nurhaliza, Dewani Saila Putri, dan saya sendiri Justina Pratiwi. Baik, langsung saja kita ke pengenalan PT-nya, di mana PT kami adalah PT Karsa Rasa. PT Karsa Rasa ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. PT Karsa Rasa memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap konsumen. Untuk mengukuhkan komitmen tersebut, manajemen telah mencanangkan adanya mutu dalam penyediaan dan pelayanan produk yang dihasilkan dan dilaksanakan serta terpelihara di semua tingkatan, sehingga dapat memberikan jaminan yang pasti terhadap setiap bentuk produk yang diberikan dalam semua kegiatan operasinya. Mengenal profil PT Karsa Rasa, PT Karsa Rasa ini berdiri sejak 1 Januari tahun 2020 sebagai agen tunggal, penyedia, distributor, dan importir untuk produk pangan. Sejak awal kami berdiri, PT Karsa Rasa telah berkomitmen untuk menyediakan olahan pangan mengikuti perkembangan pasar. Bukan hanya itu, kami juga tetap mengedepankan kualitas dan mutu baik dari produk yang kami pasarkan maupun bahan dari asal produk. Bahan-bahan dari produk selalu kami usahakan menggunakan bahan baku lokal dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, nama PT Karsa Rasa ini identik dengan makanan di mana artinya sendiri adalah menyicip dalam bahasa Jawa. PT Karsa Rasa telah mendedikasikan dirinya untuk menyediakan dan melayani produk olahan dengan kualitas tinggi dan tetap mengikuti perkembangan pasar. PT Karsa Rasa ini juga telah bergabung dan bekerja sama dengan beberapa produsen di Indonesia sebagai bentuk mengembangkan produk dengan bahan lokal dan untuk memperkuat layanan kami kepada pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Karsa Rasa. Produk makanan yang dapat diminati oleh semua kalangan masyarakat dengan mengedepankan kualitas serta tampilan yang unik dan menarik. Misi kami sendiri adalah yang pertama secara bertahap selalu melakukan inovasi terhadap produk yang dijual sehingga selalu memberikan kesan menarik dari pelanggan. Yang kedua menjaga kualitas produk dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sehingga akan meninggalkan kesan. Dan yang keempat adalah selalu terbuka dan menerima setiap kritik dan saran yang masuk. Boleh di next. Selanjutnya adalah tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah untuk menciptakan dan selalu berinovasi terhadap produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan produk-produk yang dihasilkan sehingga perusahaan mampu bersaing dan menguasai pasar. Dan yang terakhir adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya adalah logo dari produk kami. Nah, logo ini dibuat dengan harapan menjadi wajah dari produk kami, di mana konsumen dapat mudah mengingat produk yang kami pasarkan karena logonya yang ikonik. Ilustrasi pancake mangga ditampilkan agar orang-orang dapat mengetahui jenis produk apa yang kami jual. Lalu ada tulisan Manggolicious Pancake dengan maksud memperkenalkan nama dari produk yang kami jual, di mana Manggolicious sendiri merupakan singkatan dari Mango Delicious dan pancake yang berarti dalam bahasa Inggris pancake mangga yang enak. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada sumber daya manusia yang terlibat pada PT Karsa Rasa. Yang pertama ada Dewani Saila Putri sebagai CEO. CEO ini bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan bisnis, kemudian merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Selain itu, CEO juga berwenang untuk membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan ini. Yang kedua ada Justina Pratiwi sebagai COO atau Chief Operating Officer yang berwenang untuk mengawasi operasi kerja bisnis, menjamin pelaksanaan rencana dan strategi agar dapat terlaksana dengan baik, membuat kebijakan dan strategi.
Yang selanjutnya ada Indah Huning Saraswati sebagai Kepala Pemasaran dan Keuangan. Pada divisi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemasaran, merencanakan dan mengatur kegiatan pemasaran perusahaan agar dapat mencapai target pemasaran, mengurus keuangan bisnis, dan juga mengurus pajak. Yang selanjutnya ada Adelia Nurhaliza sebagai Kepala Produksi yang berwenang mengawasi dan bertanggung jawab atas proses produksi mulai dari bahan mentah hingga produk jadi dan juga menjaga produktivitas produksi, menjaga kualitas produksi, serta membuat laporan produksi. Dan terakhir ada saya sendiri, Taviatara Ayuning, sebagai Kepala Sumber Daya Manusia dan Kantor yang berwenang melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, melakukan pengembangan dan evaluasi karyawan, serta bertanggung jawab atas fasilitas dan perlengkapan produksi. Boleh di next slide. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tara atas kesempatannya. Nah, di sini kami telah melakukan analisis terhadap kompetitor mengenai produk yang telah kami buat. Jadi di sini kami menganalisis kompetitor dengan produk yang sama. Nah, yang pertama dari aspek kemasannya, kalau untuk produk kami, Mangolicious Pancakes ini menggunakan plastik mika tebal yang dimana dia itu kuat dan tidak gampang penyok. Lalu kalau kompetitor sendiri dia menggunakan plastik mika bening sebagai kesannya. Lalu dari segi harga per kotak yaitu 15.000 dengan 3 pieces atau untuk harga per piecesnya itu 6.000 dengan. Nah, di sini kami lebih murah daripada kompetitor yang di mana per kotaknya itu 18.000 per 3 pieces atau harga per piece itu 7.000. Padahal dari segi harga ini kan kita kan berbeda ya, tetapi kita tuh memakai kualitas bahan-bahan yang berkualitas. Lalu dari segi pemasarannya, kami menggunakan 3 strategi pemasaran, yaitu yakni word of mouth, internet marketing, dan conversational marketing. Lalu untuk kompetitor sendiri hanya menggunakan 1 strategi pemasaran saja, yakni internet marketing yang mengandalkan sosial media seperti Twitter. Nah, lalu untuk strategi pemasaran yang telah saya jelaskan tadi, kami menggunakan 3 strategi pemasaran. Yang pertama itu ada word of mouth, yang dimana word of mouth ini merupakan strategi pemasaran yang digunakan untuk menghasilkan diskusi atau pembicaraan secara natural atau alami tentang rekomendasi sebuah produk atau brand. Jadi di sini kita itu penjualannya dengan dari mulut ke mulut untuk menawarkan produk kepada calon konsumen. Lalu yang kedua ada internet marketing. Internet marketing sendiri merupakan strategi pemasaran yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada pelanggan. Nah, strategi pemasaran ini memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lainnya. Nah, di sini kami menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan TikTok untuk melakukan pemasaran terhadap produk yang kami jual dengan menggunakan pamflet dengan desain yang menarik untuk menarik calon konsumen. Lalu di sini kami juga menggunakan sosial media TikTok untuk melakukan pemasaran terhadap produk kami dengan cara membuat konten-konten yang menarik pelanggan agar minat terhadap produk yang kami jual. Lalu yang terakhir, strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu adalah conversational marketing, di mana conversational marketing ini merupakan strategi pemasaran yang mengandalkan conversation atau percakapan. Percakapan berlangsung secara real time melalui berbagai media seperti WhatsApp, DM, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, di sini sebenarnya sama seperti word of mouth, tapi di sini tuh kita juga menawarkan ke calon konsumen melalui by chat, menawarkan produk yang telah kami jual agar konsumen ini tuh mau membeli produk yang kami jual. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini terkait dengan market opportunity ataupun target pasar yang kita tuju dalam penjualan produk Mangolicious Pancake ini. Nah, di sini untuk demografinya itu sendiri kita membagi target pasar kita terhadap 3 subjek, yaitu ada demografi berdasarkan psikografi dan juga geografi. Untuk berdasarkan demografinya di sini kita menargetkan pasar untuk
pancake mangga ini kepada pria maupun wanita yang duduk di bangku kuliah, kemudian memiliki smartphone, dan berusia sekitar 18-25 tahun. Target pasar ini kita gunakan karena terutama terutama di wilayah kampus UNES gitu. Secara geografi kita menjual pancake mangga ini di wilayah Gunung Pati Semarang atau di kampus UNES. Kemudian untuk psikografinya sendiri itu mahasiswa yang lebih sering berbelanja online, terus aktif menggunakan sosial media, dan juga mengikuti tren yang sedang viral. Target pasar yang kita pilih ini karena di wilayah Gunung Pati ini juga kampus ini merupakan kampus yang menerima mahasiswa dengan kapasitas cukup besar tentunya. Dan dari kapasitas yang cukup besar ini tentunya di wilayah Gunung Pati ini menjadi wilayah yang ramai untuk bisa memaksimalkan produk penjualan kita. Kemudian untuk aktif berbelanja online, terus sosial media, dan tren yang viral. Dan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar di sini, Gunung Pati itu tidak terlalu banyak terkait dengan hal-hal makanan yang sedang ramai diperbincangkan. Dan termasuk wilayah yang kurang ramai dalam perkembangan F&B yang sedang viral. Oleh karena itu, kita menentukan target pasar dengan pancake mangga ini karena ini juga merupakan salah satu makanan yang sedang ramai diperbincangkan dan juga suatu produk modern terbaru sehingga kita bisa kembangkan di wilayah ini yang dimana wilayah ini tidak ada yang menjual pancake mangga tersebut. Oleh karena itu, dengan target pasar yang kita tuju ini, kita berharap bahwa bisnis ini dapat meraih keuntungan kurang lebih sekitar 30% dan bisa kembali balik modal selama kurang lebih 3 bulan penjualan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, sangat disarankan atau baik untuk bisa berinvestasi di produk ini dan juga untuk dapat seperti mungkin membuka reseller ataupun bisa berinvestasi di dalam produk ini. Baik, untuk yang selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan bisnis saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis terkait risiko dan juga keuntungan bisnis kami. Nah, yang pertama itu ada risiko dari bisnis kami itu terdapat 3 risiko. Yang pertama risiko keuangan, yang kedua operasional, dan ketiga risiko produk. Yang pertama untuk risiko keuangan itu bisnis kami bisa memiliki risiko dari segi keuangan karena ada kemungkinan bahwa bahan baku yang kami gunakan itu di pasaran mengalami inflasi harga atau mungkin bahan baku itu mengalami kenaikan harga. Jadi dengan adanya kenaikan bahan baku atau tidak stabilnya bahan baku tersebut akan membutuhkan modal usaha yang cukup tinggi. Dan itu tentunya menjadi salah satu resiko dalam kami memulai bisnis ini. Kemudian yang kedua yaitu resiko operasional. Jadi untuk menjual produk kami itu tentunya bisa dibilang membutuhkan cukup banyak tenaga kerja karena dalam pengerjaan waktunya sendiri itu cukup memakan waktu sehingga kurangnya tenaga kerja yang kami miliki itu menjadi salah satu resiko dalam kami memulai bisnis ini. Kemudian untuk SOP-nya itu juga belum tertulis secara jelas dalam memulai bisnis ini. Kemudian untuk resiko yang terakhir itu resiko dari segi produk yang kami hasilkan. Jadi Mangolicious Pancake ini merupakan sebuah produk pancake mangga yang dimana produk ini itu merupakan jenis produk yang basah sehingga memiliki umur simpan produk yang pendek. Dan produk ini itu merupakan produk yang sifatnya harus dimakan atau dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Jadi sehingga dia tidak memiliki umur simpan yang lama dan harus segera disimpan atau segera dikonsumsi. Kemudian dari segi pembuatannya itu juga produk ini mudah untuk ditiru sehingga akan memunculkan resiko bahwa produk ini akan mengalami banyak pesaing sehingga ini akan dapat mengancam bisnis yang kami mulai. Namun di balik resiko bisnis yang kami miliki, itu kami memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu minat terhadap jenis buah yang kami gunakan itu tergolong tinggi. Jadi bahan baku utama yang kami gunakan itu merupakan buah mangga, dan buah mangga itu merupakan salah satu jenis buah yang
peminatnya itu cukup tinggi di masyarakat kita. Kemudian yang kedua itu belum banyaknya orang yang menjual produk yang serupa dengan produk kami, sehingga apabila kita memulai bisnis pancake ini di lokasi berjualan yang telah kami tentukan targetnya itu akan menambah daya tarik konsumen karena produk kami merupakan produk yang pertama yang ada di lokasi ini. Kemudian berkaitan dengan itu, keuntungan bisnis ini juga dapat dilihat dari lokasi berjualan yang strategis. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Indah, yaitu lokasi kami itu ramai akan penduduk. Jadi ini merupakan salah satu peluang yang bisa kita ambil kesempatannya untuk memulai bisnis ini. Jadi dengan ramainya penduduk itu diharapkan akan meningkatkan daya minat dan juga menambah jumlah konsumen. Baik, mungkin itu saja analisis risiko dan keuntungan bisnis. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada perencanaan keuangan. Jadi pada PT Karsa Rasa ini menggunakan modal dari tim kami sendiri, yaitu sejumlah 375.000 dan tidak menggunakan pinjaman modal ataupun modal dari pihak lain. Boleh dilanjut. Berikut ini merupakan perincian dari biaya tetap produksi selama 1 kali produksi. Tidak ada sewa lahan ataupun sewa bangunan. Ada penggunaan mesin sebanyak 1 untuk mesin produksi, yaitu seharga 260.000. Kemudian ada peralatan produksi 1 paket sebanyak seharga 583.000. Kemudian ada peralatan kantor 1 paket seharga 37.500. Ada ongkos transportasi untuk 4 kendaraan. Masing-masing kendaraannya ini biaya ongkosnya 50.000 sehingga jumlahnya ada 200.000. Kemudian untuk kemasannya 1 paket ini harganya 30.000. Mohon maaf, seharusnya ini menggunakan 4 paket, jadi harganya 120.000 dan totalnya ada 1.200.500 rupiah. Misalnya untuk biaya produksi ada biaya bahan baku berupa buah, whipped cream, dan kulit pancake. Ini ada 8 paket per bulan. Harga per unitnya ini 331.000. Jumlahnya 2.648.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya untuk 5 orang, kita mematok harga 30.000 per hari dengan upah 240.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi 1.200.000. Kemudian ada biaya overhead berupa gas, air, listrik, dan yang lainnya. 1 paket per bulan ini sebesar 1.141.000. Untuk totalnya ada 3.989.000 rupiah. Dan untuk total produksi per bulannya ini dari Mengolisius Pancake menghasilkan 850 pieces, yang mana dari jumlah biaya produksi dibagi dengan 850 pieces menjadi 4.693.000 per pieces. Jadi harga pancake per buahnya ini sebesar 4.693.000 per piecesnya. Next slide. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat tim kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.